Baik, selamat datang di channel YouTube pembelajaran Python untuk mata kuliah dasar pemrograman Python. Jadi di sini kita akan melakukan kelas online yang mana di sini sebagai bukti referensi bagi adik-adik yang lagi belajar Python. Di sini saya rekomendasikan buku dasar pemrograman Python yang dibuat oleh saya sendiri, yang nantinya kita bisa lebih mengerti bagaimana itu Python bekerja. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi. Yang pertama, apa itu Python? Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mana ini itu dia dapat berjalan dengan sistem interpreted yang bisa siap pakai dan dapat berjalan sendiri di dalam sebuah sistem. Nah, sebutan bahasa pemrograman tingkat ini itu karena kedekatannya dengan pemrograman dengan kode-kode listrik yang dipakai oleh komputer. Makanya dia disebut itu adalah high level programming language. Nah, semua pemrograman ini seperti banyak bahasa-bahasa pemrograman yang sudah kita tahu bahwa dia itu udah masuk ke bahasa pemrograman tinggi seperti Pascal, C++, JavaScript, dan Python. Nah, di sini kenapa kita pakai Python? Karena dia menggunakan bahasa pemrograman high level atau pemrograman bahasa tingkat tinggi. Nah, kenapa dia Python itu Python ini itu sangat banyak digunakan di beberapa perusahaan terkenal di Indonesia dan di dunia. Nah, oke, sebelum kita lebih lanjut, kita harus kenal dulu siapa itu penemunya. Tak kenal makanya tak sayang. Python datang untuk disayang, gitu ya kan? Nah, jadi siapa sih penciptanya pertama kali? Kita kenalan dulu dengan Guido van Rossum. Ini itu orang penemu dari Python. Nah, sejarahnya itu pada tahun 1990-an dia itu menemukan bahasa pemrograman ini dan ada beberapa versi-versi terbaru yang dia gunakan, yaitu pada tahun 1990-an itu dia buatan di Belanda, terus di 1995, 2000 dan 2001 dia mulai bergerak untuk mengembangkan sistem open source yaitu Python, dan sampai terkenal sekarang itu dan banyak digunakan perusahaan itu berkat Bapak Guido van Rossum. Kita sebut saja Pak Guido. Oke, selanjutnya kenapa harus pakai Python gitu? Alasan dasarnya itu menurut beberapa sumber itu sangat kuat karena dia diciptakan mampu stand alone untuk melakukan pergerakannya. Dia dapat berjalan di dalam suatu sistem operasi, berbagai platform juga dia bisa dijalankan. Makanya dia juga disebut dengan fleksibilitasnya itu cukup tinggi. Selain daripada itu, kenapa kita harus mempelajari pemrograman Python? Python itu membuat sangat mudah sih. Nanti kita bisa praktekkan kenapa Python itu sangat mudah. Sangat simple. Nah, kenapa kita mempelajari pemrograman? Karena pemrograman ini itu sangat mampu membantu pola pikir kita. Jadi dia mampu membuat kita jadi berpikir struktural dan kritis. Dan bisa kita juga lakukan itu sebagai sistem untuk rekomendasi sistem untuk penunjang keputusan manusia. Python ini juga dapat membantu aktivitas-aktivitas yang ada dilakukan oleh manusia, terutama seperti kita belanja gitu. Dia mampu merekomendasikan apa-apa aja yang kita butuhkan gitu. Selain daripada itu, kalau adik-adik atau teman-teman sekalian lagi mempelajari bahasa pemrograman, tidak menutup kemungkinan job research kalian itu akan terbuka luas, karena seperti yang kita ketahui bahwa AI sekarang itu di Indonesia, justru dunia itu lagi dikembangkan secara pesat. Karena robot-robot itu akan ditanamkan kecerdasan buatan oleh manusia yang akan digunakan pada robot-robot tersebut.
Sehingga peluang kerja itu sangat terbuka lebar. Nah, itu kenapa kita memang perlu mempelajari bahasa pemrograman. Emang perusahaan-perusahaan apa yang penggunaan Python, Pak? Ini sangat banyak sekali. Nah, ada Google, Netflix, Facebook, Instagram, dan masih banyak lagi. Apakah kalian tahu perusahaan-perusahaan mana aja yang di Indonesia atau luar negeri yang telah menggunakan Python ini? Silahkan komen di bawah kalau kalian tahu, biar kita sharing bagaimana sih perusahaan-perusahaan di luar negeri itu menggunakan Python. Kalian sebutkan namanya siapa. Oke, itu aja untuk sebagai pembuka kali ini. Karena kuliah ini pembukaan cukup 5 menit saja. Untuk lebih lanjutnya di sini ada buku untuk referensi, yaitu dasar pemrograman Python, yang menulis itu adalah saya sendiri. Itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu membaca dan mempraktekkan. Selamat sore.